حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جميع أصحاب الخلفاء الراشدين وجميع الأولياء العارفين خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ عبد الحسن الشاذلي وحضرة شيخ أبو العباس المرشي شيخ ابن عطاء الله السكندري شيخنا صلاح الدين عبد الجليل المستقيم وحضرة الشيخ عبد الجليل المستقيم وحضرة الشيخ مستقيم بن حسين والدين ورحمكم ربنا الصغار نبي الله خضر عليه السلام. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fajjara yanabi'a hikmati min qulubis shadiqina fajarat wa fataha laha asma'al muhibbina warraghibina fasarat wa nawwara biha basairal mutawajjihina wa talibina fa absarat. Ahmadu hamda mu'tarifin biminnati fi hamdihi wa ashkuruhu syukra 'arifin bi ihsanihi wa rifdihi wa astaghfiruhu min kulli dhanbin fi hadzal amali wa jaddihi wa asta'inuhu isti'anatan man 'alima anna kulla syai'in min 'indihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Kita mulai kembali kajian kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Kutubur Rabbani Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Jadi beliau itu adalah muridnya Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Syekh Abul Abbas Al-Mursi muridnya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili muridnya Syekh Abdus Salam bin Mashis dan seterusnya. Nah, kitab Al-Hikam ini memang seperti karya-karya beliau yang lain. Sebagian besar karya beliau tidak dimulai dengan hamdalah atau sholawat Nabi dan seterusnya, langsung kepada hikmah wacana. Dan seperti yang dulu pernah saya jelaskan dan dijelaskan juga di dalam Al-Hikam nanti di belakang, tasbihu anwarul hukama aqwalahum, bahwa wacana ungkapan para hukama, para sufi itu adalah mendahului ucapan-ucapannya, cahaya para sufi itu mendahului ucapan-ucapannya, sehingga sejumlah pengamat, sebagian yang memang tidak hanya semacam pengamat saja, bahwa melihat Al-Hikam ini hanyalah penggalan-penggalan kata mutiara, katanya begitu. Padahal Al-Hikam ini bukan penggalan kata mutiara. Ini adalah urutan-urutan hidup kita. Urutan-urutan mengenai perjalanan manusia ini ketika menuju kepada Allah. Itu dramatisasinya, fluktuasinya, naik turunnya ya seperti Al-Hikam ini. Jadi Anda nanti juga akan mengalami misalnya Anda mulai nawaitu menuju kepada Allah, loh kok di Al-Hikam begini ya. Setelah itu urutan berikutnya begini, kita juga mengalami hal yang sama seperti urutan itu. Sehingga ada seorang sufi mengatakan, seandainya di dalam sholat boleh membaca selain surat-surat di dalam Al-Quran, niscaya aku akan membaca hikmah-hikmah di dalam Al-Hikam ini, katanya. Ini saking dahsyatnya Al-Hikam. Hampir semua tarekat seluruh dunia juga mengkaji kitab ini, karena ini prototipe, profil perjalanan rohani seseorang, ya Al-Hikam ini soalnya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi barakatihi fid dharain amin. Qala min alamatil i'timadi 'ala al-amali nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalali. Ini beliau langsung mengatakan seperti ini.
Tanda-tanda orang masih iktimat alal amal. Iktimat alal amal ini adalah mengandalkan amal. Mengandalkan amal ibadah. Mengandalkan itu menganggap bahwa amal ibadahnya ini satu-satunya yang bisa menyelamatkan dia. Itu namanya mengandalkan amal. Itu apa? Nuqsanur roja 'inda wujudiz zalali. Harapan kepada rahmatnya Allah, fadlnya Allah tiba-tiba surut, berkurang. Ketika dia habis berbuat dosa, salah atau apa. Pokoknya yang berhubungan dengan kesalahan dosa, tiba-tiba harapannya berkurang. Ya Allah, saya kok tadi maksiat ya. Kayaknya ketika sholat pun itu tiba-tiba dia merasa terhadap rahmat Allah itu, Allah kira-kira sayang aku enggak ya, saya tadi habis berdosa. Nah, tandanya orang itu pasti masih mengandalkan amal, belum mengandalkan Allah. Nah, itu yang bisa ngukur siapa ya? Anda sendiri-sendiri. Saya ini masih mengandalkan amal apa sudah mengandalkan Allah? Nah, kenapa beliau mendekonstruksi, memarjinkan kita? Kita ini dikembalikan lagi nol oleh Ibnu Athaillah. Wah, ini orang sudah ahli amal, ahli ibadah. Begitu masuk di Al-Hikam, belum lu nol maneh. Begitu nol lu, amalku nggak bisa saya andalkan ternyata. Nah, kita zero lagi, margin lagi, nah, dimarginalkan oleh Ibnu Athaillah. Nah, disinilah kenapa? Karena efek dari orang mengandalkan amal itu banyak sekali dampak negatifnya. Satu, orang yang mengandalkan amal biasanya dia senantiasa ru'yatul a'mal, sering memandang, mengenang terus amal baiknya. Yang kedua, orang punya bisa takjub pada diri sendiri. Wah, saya lain nih daripada yang lain nih. Saya bisa istiqomah nih, loh. Itu tandanya kalau orang mengandalkan amal bisa begitu. Yang ketiga, orang bisa takabur karena mengandalkan amal. Yang keempat, sering protes minta ganti rugi kepada Allah. Saya kan sudah melakukan ini, ya Allah, mana gantinya, mana buktinya? Nah, yang kelima, orang itu cepat puas atas amal baiknya. Akhirnya berhenti dia berbuat baik. Yang keenam, orang bisa lama-lama curiga pada Allah. Ketika sekian amalnya kok nggak dibuktikan, nggak dibalas, nggak diganti. Nah, mulai curiga, mulai suudzon, akhirnya putus asa pada Allah. Nah, ini efek negatif yang cukup banyak orang yang mengandalkan amal. Lalu siapa yang harus kita andalkan? Yang kita andalkan adalah Sang Pencipta amal, yaitu Allah. Karena amal itu yang menciptakan Allah. Orang yang mengandalkan amal, amaliyah ibadahnya, orang yang mengandalkan Allah ini pasti menjadi ahlul amal, ahlul ibadah. Karena begitu dia bergantung pada Allah, hatinya plek, loh, aku ini ternyata setelah bergantung gak lebih dari hambamu. Begitu kalau sebagai hamba ya aku harus menjalankan seluruh perintah-perintahmu. Lalu dia menjadi ahlu ibadah. Bukannya kita amal gak bikin masuk surga saja, gak usah beramal, kalau begitu gak usah ibadah. Nah, ini pasti dia tidak iktimat billah orang ini. Itu pasti iktimat bin nafsi, iktimat pada hawa nafsunya. Nah, ini. Jadi nah, amaliyah, ada 3 amaliyah di dalam diri kita ini. Tiga-tiganya tidak bisa kita andalkan.
Ya, tiga-tiganya tidak bisa kita andalkan. Tetapi kalau memang kita berada di posisi itu, oh ya ini hanya untuk menandai, oh posisi saya di sini, di sini, di sini, gitu ya. Ini al-a'mal. Ini ada tiga, ya. Nah, ini satu amaliyatul Islam namanya. Dua amaliyatul iman, tiga amaliyatul ihsan. Ini tiga-tiganya nggak bisa kita andalkan. Nah, orang Islamnya hebat, imannya hebat, ihsannya hebat, nggak ada jaminan. Ya, itu nggak ada jaminan. Amaliyatul Islam namanya ibadah. Kalau amaliyahnya namanya ibadah. Amaliyatul iman namanya ubudiyah. Amaliyatul ihsan namanya abudah. 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 Nah, apakah ibadah itu? Antak budahu. Hendaknya engkau menyembah Allah. Apakah abudah itu, ubudiyah itu antak sudahu. Hendaknya engkau menuju Allah. Nah, abudah itu apa? Antashhadahu. Hendaknya engkau menyaksikan Allah. Nah, ini semua juga nggak bisa kita andalkan. Tetap kita harus i'timad billah. Tapi orang yang i'timad billah melakukan ini semua pasti melakukan ini semua dan harus. Islam ini ya ibadah li islahidz dzawahir, fungsinya untuk menata batin, menata lahiriah, menata kehidupan lahir. Seluruh ajaran-ajaran yang muncul dari disiplin Islam menata kehidupan, cara bekerja, cara sholat, cara ibadah yang berhubungan dengan fisik, ada geraknya, ada bunyinya, ada bacaannya, itu lahiriah semua. Itu menata kehidupan lahiriah. Itu. Nah, iman tempatnya di hati, ini untuk menata kehidupan di islahil bawatin, menata batin. Bawatin, menata batin. Batin itu ditata dari apa? Dari iman dulu. Ketika iman itu sudah muncul di batin kita itu tidak lagi, kalau menyembah itu banyak sekali keinginan-keinginan. Saya menyembah Allah karena pengen surga, saya menyembah Allah karena takut neraka, saya menyembah Allah karena dapat pahala dan seterusnya. Tapi kalau menuju, ya bentuknya ya sholat juga, ya zakat, ya puasa, tapi hatinya menuju, karena batin, hatinya menuju, aku hanya menuju kepadamu Allah. Nah, menata batin itu, awal menata batin kita ditata menuju. Maka seluruh instrumen batin, nah ini harus diarahkan menuju kepada Allah. Harus ikhlas, harus ridho, harus tawakal, syukur. Itu semua dalam rangka menuju. Jadi kalau kendaraannya itu bannya apa, mesinnya apa, ininya apa, semua harus diputar menuju kepada tujuan, yaitu Allah.
Ihsan li islahis sarair. Untuk menata rahasia batin. Di dalam rahasia batin itu ada namanya musyahadah, menyaksikan. Yang bisa menyaksikan Allah rahasia batin kita. Kita komunikasi yang tiada hingga dengan Allah. Rahasia batin. Pantulan pertama kali cahaya Allah itu di rahasia batin ini. Tapi ini harus ditata. Kalau nggak ditata, orang juga kesandung-sandung. Contohnya gimana? Orang itu mendapatkan kelimpahan kesadaran pertama kali. Ya, sudah Allah nih. Muncul hawa nafsunya karena nggak ditata, nafsunya muncul. Wah, saya ini bisa hebat ini habis ini. Lah inilah. Makom saya bisa tinggi nih. Loh, tiba-tiba begitu. Nafsu nih mulai. Ini kalau nggak ditata, ini bisa kesandung-sandung juga. Nah, itu namanya. Nah, apa disiplin masing-masing? Ini namanya di dalam Islam ada disiplin syariah. Karena menata kehidupan lahir, syariah. Ini namanya disiplin hakikah atau tariqah. Ini disiplin tahakkuk. Tahakkuk itu mewujudkan hakikat. Hakikat bukan hanya dipandang aja loh ya. Ya harus diwujudkan hakikat itu. Nanti kita dibukakan hakikat. Wah, saya sudah sampai, selesai. Loh, diwujudkan. Harus diwujudkan. Kalau nggak diwujudkan, kita nggak sampai bisa ketemu Allah nanti malahan. Ini gambaran. Tapi ini semua nggak ada artinya. Orang tidak boleh iktimat ini semua. Tapi iktimat yang menciptakan ini semua, yaitu Allah. Supaya apa? Supaya menjalankan ini semua gampang, ringan, enteng semua. Orang itu kalau masih iktimat alal a'mal, justru berat melakukan amaliyah ibadah. Karena dia andalkan itu. Nah, ini gambaran awal ya. Jadi, tapi masing-masing orang itu ya ada yang dimakomkan di awal, ada dimakomkan di kedua, ada dimakomkan ketiga, ada juga nggak bisa dipaksa juga. Ya. Ada orang itu di Al-Quran disebutkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lihatlah diri yang sudah berlalu. Untuk apa? Untuk hari esok. Itu bagi orang yang di makom Islam. Dalilnya begitu. Aku harus lihat diriku dulu, prestasiku kayak apa, supaya hari esok hebat, lebih bagus. Boleh. Tapi itu ibarat orang sekolah kelas 1. Ya, harus dinaikin lagi. Kalau sudah naik lagi jangan diinget-inget. Makanya di Al-Quran itu ya, banyak ayat-ayat Al-Quran. Oh, ayat ini proporsinya di sini. Ayat ini kelihatannya bertentangan ya dengan ayat ini. Sebenarnya tidak bertentangan. Itu soal proporsi makom ayat itu. Contoh misalnya, contoh ini seorang suami tidak boleh mendalili istrinya. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin perempuan, kamu harus manut ini. Gak boleh itu dibaca di depan istrinya. Ayat itu. Dan sebaliknya si istri nggak boleh menggunakan ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf. Hei suami-suami, pergaulilah istri ini dengan sebaik-baiknya. Wah, ini isinya nanti berantem, saling menuntut akhirnya. Ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu justru harus dibaca istri,
Wa ashiruhunna bil ma'ruf, seharusnya dibaca suami. Gitu loh. Begitu juga ada ayat atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul, wa ulil amri, dan pemimpin kalian. Anda kebetulan pimpinan partai. Ngomong begitu di hadapan masanya, oh dikeperui orang itu. Itu yang baca adalah rakyat. Itu. Nah, pemimpin yang baca apa yang harus dibaca pemimpin? Wa'mur bil adli wal ihsan, perintahlah dengan adil dan sebaik-baiknya. Nah, itu. Dan ini nggak boleh diperintah dibaca rakyat. Kalau dibaca rakyat, seluruh rakyat protes semua. Malahan. Jadi, nah ini kalau kita nggak memahami munasabatul ayah, hubungan konvergensi ya satu ayat dengan ayat lain dalam penafsiran, ini bisa orang baru membaca satu ayat, waduh, semua disalahkan. Gitu. Bisa begitu loh ya. Nah, makanya oh ini kok ayat wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Oh ini kita harus koreksi diri, ini dilihat kemarin. Tapi kalau Ibnu Athaillah kok begitu. Nah, Ibnu Athaillah memakomkan ayat ini di makom al-Islam. Nah, ada lagi wa ma bikum min ni'matin fa minallah thumma idza massakum durru fa ilaihi taj'arun. Nah, apa yang datang berupa nikmat semua itu dari Allah, bukan dari dirimu loh. Kita bisa ibadah, bisa semuanya, bukan dari dirimu. Ini ayat ini kayaknya bertentangan dari apa? Enggak, ini makom yang meningkat. Ada makom seseorang itu memandang semua dari Allah, semua, seluruh kebaikan. Apa ibadah semua, ini karena dari Allah semua, bukan dari usaha dia, bukan dari ini dia. Nah, itu. Nah, ketika seseorang tertimpa bencana, tertimpa kesusahan, dia tetap kembalikan semua juga kepada Allah. Nah, ini makom kedua, makom iman, karena menuju dia. Semua juga harus dikembalikan, ditujukan kepada Allah. Yang ketiga, gimana? Ada ayat lagi. Ulillah tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun. Katakan Muhammad, Allah saja sudah. Nggak usah diri, nggak usah lihat nikmat, nggak usah lihat ini, Allah tak. Nah, ini gimana? Ya orang di makom ihsan, Allah aja hatinya sudah Allah tak. Katakan Muhammad, Allah tsumma dzarhum, yang lain tinggalkan semua sudah. Apa saja tinggalkan, selain Allah tinggalkan semua. Nah, ini tumadharhum fi khawdihim yal'abun, yang lain-lain itu hanya permainan saja. Ya entah permainan imajinasi, permainan persepsi, permainan sangkaan-sangkaan, macam-macam ya. Naik turun, naik turun, naik turun. Kadang-kadang waduh asik banget, dekat pada Allah, kadang-kadang jeglek gitu. Nah, kita dipermain. Dah Allah aja. Nah, ini musyahadah namanya. Itu antasyhadah, hendaknya engkau memandang, menyaksikan Allah. Qul Allah, qulillah kalau membacanya begitu. Qulillah. Allah aja, wes. Nah, ini gambaran mengenai apa? Waqad qala ba'dul muhaqqiqin radhiyallahu anhum, sebagian ahli hakikat mengatakan membalagha ila haqiqatil Islam lam yaqdir ayaftara 'anil amal. Orang yang sampai pada hakikat Islam, memahami hakikat Islam, dia sama sekali justru sangat ketat amaliyah syariahnya. Bukan begini, orang yang
melakukan ibadah tekun itu kan belum sampai pada Allah. Kalau udah sampai sih tenang-tenang aja. Lo enggak, justru orang itu semakin hakikat, semakin syariat. Tapi belum tentu orang yang semakin syariat semakin hakikat lo ya. Kelihatannya belum tentu dia. Tapi yang semakin hakikat justru semakin ketat syariatnya. Enggak sembrono. Karena apa? Setiap perintah Allah itu mutiara-mutiara yang luar biasa, yang tak terhingga agungnya. Mulai perintah sholat sunnah, perintah ibadah ini, itu dia pandang mutiara-mutiara surgawi yang luar biasa. Nah, wa membalagha ila haqiqatil iman lam yakdur al yaltafita ilal amal. Siapa yang sampai pada hakikat iman, dia tidak akan mampu untuk maksudnya gini, dia tidak akan pernah menoleh amalnya lagi. Orang kalau imannya kuat, nggak pernah dia lihat amaliyahnya. Yang sudah ya sudah, gitu aja. Dia lupakan, terus saja dia ke depan terus. Nggak pernah ada iktimat sedikit pun. Wa man balagha ila haqiqatil ihsan lam yaqdur ayyal tafita ila hadin siwallah ta'ala. Orang yang sampai pada hakikat ihsan, sama sekali dia tidak menoleh kepada selain Allah. Nggak mampu dia menoleh selain Allah. Allah itu tadi, qulillah, katakan Allah, sumardhum yang lain nggak ada. Nah, ini gambaran Ibnu Athaillah ini ya, bagaimana beliau ini mendekonstruksi. Diblek nih, plek. Nah, mulai baru ya, lahir kembali ya. Seakan-akan begitu kita ini. Ini lahir kembali, plek. Iktimatnya pada Allah, menuju Allah, memandang Allah. Akibat itu semua adalah amal ibadah dan seterusnya. Dulu mungkin kita amal ibadah dalam rangka menuju Allah. Ya. Dulu kan begitu. Saya tak beribadah supaya bertemu Allah. Seakan-akan ibadah ini sebagai sebuah jembatan. Loh, kok harus ada jembatan ya menuju Allah itu ya? Memangnya Allah itu ada batasnya, kok ada pakai jembatan segala itu? Nah, sekarang kita bergantung kepada Allah, maka mengakibatkan ibadah. Nah, Allah dulu baru tumbuh ibadah. Jadi kalau kita sholat, kalau dulu kita nggak apa-apa. Kalau dulu memang saya sholat menyebabkan bertemu Allah. Sekarang apa? Saya sholat akibat pertemuan hatiku dengan Allah. Lalu aku digerakkan oleh Allah sholat. Sholat itu akibat sebenarnya. Lah, kalau saya kok males sholat ya, nggak usah sholat gitu. Berarti kita juga diakibatkan oleh siksanya Allah. Diakibatkan oleh penghinaan Allah pada kita. Lalu kita malas ibadah, lebih senang kemaksiatan. Itu karena akibat juga itu. Tapi diakibatkan oleh hinaan al-mudhil Allah yang maha Kalau kita masuk kepada ayat yahdi man yasha wa yudillu man yasha misalnya. Allah memberi hidayah yang dikehendaki, menyesatkan yang dikehendaki. Masa kita mau masuk wilayah yang menyesatkan itu? Kan ngelus dodo kita. Akhirnya kita astagfirullahaladzim, semangat lagi beribadah. Nah ini gambaran mengenai iktimat al-a'mal. Biasanya ini orang sudahlah kalau begitu saya untuk apa iktimat Allah saja dah. Begitu dia mulai Allah saja, lihat masalah dirinya dia. Katanya sudah Allah, tapi dia lihat masalah dirinya.
Ya Allah, ini dunia sekitarku kok ruwet banget ya. Nah, gitu. Problem, masalah ini, masalah itu, ini belum selesai, ini belum lagi ada utang, belum lagi ini, macam-macam. Saya tak nyepi saja supaya full Allah, katanya begitu. Akhirnya dia, nah ini masuk yang kedua, diingatkan oleh Ibnu Athaillah, iradatuka at-tajrid, kehendakmu untuk menyendiri dengan Allah saja. Wadah, ini dunia nggak karuan nih, saya tak nyendiri dengan engkau saja di tempat yang sunyi, nggak ada siapa-siapa, katanya begitu. Ma'iqomatillahi iyyaka fil asbab, padahal Allah masih memakomkan Anda di wilayah sebab akibat dunia ini. Itu minasyahwatil khafiyah, termasuk syahwat nafsu tersembunyi. Jadi keinginan hanya pada Allah saja, tak tinggalkan semuanya. Nafsu loh itu. Bisa-bisa itu malah nafsu. Padahal Allah masih memposisikan kita bekerja ini. Nah, apakah kita bisa full dengan Allah tanpa meninggalkan? Ya. Suatu ketika kalau Allah menghendaki, kita pun dengan kerja keras, dengan ini, hati kita full dengan Allah, tajrid dengan Allah, tanpa harus meninggalkan positioning sehari-hari. Itu. Begitu juga wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid, ambisi kehendakmu untuk terjun kepada dunia sebab akibat dunia ini. Padahal Allah sudah menentukan kita makom kita di makom tajrid. Kita ini sudah di makom tajrid oleh Allah. Hati kita tiba-tiba kepengin dunia, enak juga ya jadi bisnismen kayaknya. Apa yang diinginkan ini macam-macam. Inhitatun anil himmatil aliyah, Anda mengalami degradasi atau mengalami penurunan dari derajat yang luhur, cita-cita yang luhur. Nah, sekarang tandanya orang di makom asbab dan di makom tajrid itu apa? Tandanya ini soal ketergantungan iktimat tadi. Sepanjang hati seseorang terus menerus nyendiri dengan Allah hatinya, maka seseorang itu bisa berada dalam satu tajrid tanpa merubah lahiriahnya. Jadi begini, ada proses yang kelak disebut uzlah atau khalwat. Uzlah atau khalwat, menyendiri. Ada orang itu menyendiri zahirnya saja, ada orang menyendiri zahir dan batinnya, ada yang lebih bagus lagi orang yang menyendiri batinnya saja, zahirnya tetap terlibat dengan kehidupan manusiawi nyata. Nah, ini yang sempurna seperti itu, seperti Rasulullah. Nah, Rasulullah itu hatinya full menyendiri dengan Allah, nggak ada yang lain sudah. Tapi beliau terlibat nata ini, kehidupan ini dengan berbagai masalah sehari-hari yang sangat manusiawi. Nah, jadi apa yang membedakan seseorang kepingin menyendiri dengan Allah atau kepingin bebas dari beban sebenarnya orang itu? Kan bisa kita sendiri yang bisa ngerasain. Saya ini sebenarnya pengen bebas dari masalah atau kepingin benar-benar menyendiri dengan Allah ya. Rupanya dilihat, oh memang sebelumnya banyak masalah, pengen bebas dia. Nah, ini namanya nafsu. Pengen bebasnya ini nafsu. Selama kita di dunia, selama kita masih di dunia, kita ini masih diberi masalah oleh Allah. Karena watak dunia itu masalah. Anda lari ke gunung sana, udah gak ada siapa-siapa, udah diem aja gak ada siapa. Apa nggak ada masalah? Ada. Anda butuh makan. Oh iya ya, saya harus nanam makanan di sini berarti. Cari makanan di mana? Turun lagi, turun gunung cari benih. Selama kita hidup di dunia, pasti ada masalah. Jangan asing dengan masalah. Nah, karena itu watak dan sifatnya dunia. Nah, justru
iman kita ini diuji oleh Allah di tempat yang paling maniak, paling kotor, paling limbah. Dunia ini adalah limbah sebenarnya, limbah dari seluruh ciptaan Allah. Dunia ini. Tapi manusia senang, bisa senang manusia. Jadi kalau jagat semesta ini, maaf, punya kotoran. Nah, setiap hari kencing, setiap hari buang air besar. Dunia itu. Nah, tapi manusia harus diuji di situ untuk menguji kebajikan imannya di tempat paling kotor itu. Seneng apa enggak? Anda nanti wah berenang kok asik, padahal kotoran, tempat kotoran. Nah, karena itu apa? Ya, di tempat yang paling kotor itu supaya orang enggak kerasan, cepat kembali kepada Allah. Sebenarnya hatinya ini loh supaya kembali pada Allah. Karena itu sepanjang hati mulai senang dengan dunia, maka saat itu pula lah muncul cobaan. Seluruh masalah-masalah Anda di masa lalu mesti gara-gara senang terhadap sesuatu yang Anda persoalkan itu. Apakah masalah itu lahir atau masalah itu batin? Gara-gara senangnya itu. Karena Allah itu maha cemburu, tak ada yang lebih cemburu dibanding Allah. Nah, diberi masalah karena Allah cemburu, kenapa kamu kok pindah ke lain hati? Ke aku aja. Tetap aja, ya sudah tak kasih masalah supaya kembali kepadaku. Nah, ini di banyak innama amwalukum wa auladukum fitnah, misalnya harta dan anak-anak cobaan. Munculnya cobaan anak dan harta itu ketika seseorang mulai senang kepada anak dan kepada harta. Nah, Nabi Ibrahim, begitu juga Nabi Adam, Nabi Nuh, dicoba anak-anaknya semua karena ada senang, ada bangga, ada senang. Makanya anak itu jangan dilem-lem. Wah, anakku hebat ya. Oh, nanti dapat masalah nanti. Ya, jangan dilem-lem anak itu. Nabi Ibrahim mulai senang sama Nabi Ismail. Kanjeng Nabi Muhammad senang banget kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Senang cucunya yang manis-manis, yang ganteng-ganteng, yang bisi langsung Jibril. Muhammad, kamu senang ya sama cucumu? Iya Jibril. Besok yang satu meninggalnya dibunuh, yang satu diracun. Langsung digituin. Kembali lagi Rasulullah kepada Allah. Itu. Jadi kalau Anda mulai senang kepada anak, cepat berdoa, ya Allah, jadikan anak itu soleh, solihah, hidupnya manfaat dunia akhirat. Langsung begitu. Langsung biar jadi doa, langsung itu aja. Jadi ini makom tajrid, makom asbab, biasanya memang pasca orang i'timad billah. I'timad billahnya juga jangan sampai keliru memahami supaya tajrid dan asbabnya enggak keliru. Ya. Supaya tajrid dan asbabnya tidak keliru. Kelak Allah itu akan memakomkan liqa tajrid yang sesungguhnya tanpa kita berubah. Jangan sampai kita seperti kisah kuli pasar ya. Setiap hari akhirnya dia mengeluh, ya Allah, padahal saya hanya butuh 2 roti saja, kenapa sejak dulu saya hanya bekerja jadi itu kuli kok berat banget. Saya hanya butuh nasi 2 piring saja misalnya. Mbok saya ini kalau ada roti 2 piring pagi sama sore, saya nggak perlu kerja keras nih, saya untuk full ibadah kepadamu ya Allah. Akhirnya diijabahi juga oleh Allah. Tiba-tiba ada copet lagi dikejar banyak massa, nggak taunya dia dituduh yang nyopet. Tiba-tiba dia dikebukin massa, masuk penjara. Ya benar, di penjara pagi dapat roti 1 piring,
sore satu piring. Dan dia akhirnya ya ibadah betul dia. Ya Allah, tapi tobat. Astagfirullahaladzim, ini gara-gara saya nih pengen bebas dari beban. Jangan sampai seperti itu. Dan itu seringkali juga barangkali dalam sehari-hari kita alami. Hanya gara-gara pengen bebas dari beban, dunia kita hadapi saja. Ya, dunia sejak dulu ya seperti ini. Tidak berubah wataknya. Kita hadapi saja. Nanti kalau sudah biasa menghadapi, Anda bisa acuh. Hatinya yang acuh dengan dunia. Pikirannya boleh bekerja dengan dunia. Hatinya harus acuh dengan dunia. Ini ada masalah dunia, ada informasi. Hati nggak boleh terpengaruh. Hati ma Allah. Nanti dikit, waduh ini pertanda apa ini? Ini ada apa? Jangan, itu hati, biarin aja hati kita Allah. Jadi ini nggak goyah, goyah. Saya kira begitu awalan dari kajian kitab Al-Hikam wal Afu Minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.